Halo semuanya, nama saya Anggiani. Saya berasal dari kota Pontianak. Pada tahun 2013, saya pindah ke Jakarta untuk kuliah. Pada saat itu, saya belum tahu apa yang saya inginkan, sehingga saya mengikuti saran papa saya untuk mengambil kuliah dengan jurusan arsitek, dengan harapan agar saya bisa melanjutkan usahanya di kemudian hari. Setelah mulai kuliah, saya sadar bahwa arsitek bukanlah dunia saya. 4 tahun saya kuliah, 4 tahun pula saya menderita. Saya harus memaksakan diri untuk belajar dalam perasaan tertekan. Kurang tidur sudah menjadi hal yang biasa. Saking stresnya saya pun sampai masuk rumah sakit. Pernah pula tiba-tiba saya tertawa dan menangis sendiri saking merasa tertekannya. Menjalankan hal yang tidak kita sukai selama bertahun-tahun itu sangatlah menderita. Saya juga sempat membenci papa saya menyarankan jurusan ini. Tapi saya sadar, saya harus menyelesaikan apa yang telah saya mulai. Di masa-masa sulit ini, saya tidak lupa untuk terus melantunkan Namyo Horengekyo. Saya mau menjadi kuat, tidak menyerah, dan bisa cepat lulus. Dan ya, 4 tahun kemudian, saya akhirnya bisa lulus kuliah dengan tepat waktu. Pada saat itu, saya merasa sangat senang luar biasa. Saya pikir akhirnya saya tuh terbebas. Tetapi kesenangan itu hanya berlangsung sementara, karena saya langsung dihadapkan dengan tantangan yang lebih berat, yaitu apa yang harus saya lakukan untuk masa depan saya. Pada saat itu, saya sempat merasa down ketika melihat teman-teman saya yang sudah merencanakan masa depan mereka sejak dini. Sedangkan saya masih merasa seperti tersesat, tidak mengenal diri sendiri, dan sulit untuk membuat keputusan di hidup saya. Beberapa bulan kemudian, saya memutuskan untuk mengambil studi bahasa Mandarin di China sebagai salah satu bentuk pelarian diri saya. Tetapi meskipun kabur, saya tetap menggunakan kesempatan ini untuk belajar dengan giat, bekerja part-time, menambah teman baru, dan juga belajar hal-hal baru lainnya. 1 tahun pun berakhir, saya berhasil mendapatkan beasiswa, sehingga saya bisa pulang ke Indonesia dengan membawa sejumlah uang dari hasil kerja part-time dan beasiswa yang saya dapatkan. Dengan perasaan gembira, saya bertekad untuk mendapatkan penghasilan sendiri lagi di Indonesia. Walaupun saya belum tahu apa yang mau saya kerjakan, tapi saya harus mencoba dan tidak boleh kabur lagi. Dimulai dengan bekerja di perusahaan papa saya. Saya juga mencoba untuk menjual baju-baju impor China, menjual vanity mirror, dan saya juga bekerja sebagai freelance arsitek. Tapi lama-kelamaan, perasaan gembira saat pulang ke Indonesia mulai pudar. Semuanya terasa sangat sulit dan melelahkan. Penghasilan yang saya dapat pun tidak cukup untuk menghidupi diri sendiri. Saya merasa sangat buntu. Suatu hari saya membaca bimbingan harian Ikeda Sensei yang mengatakan, apa yang menjadi rahasia keberhasilan Edison? Yang menjelaskan bahwa kunci suksesnya adalah tidak pernah menyerah sebelum berhasil melakukan apa yang sedang ia usahakan. Jangan menyerah, itulah jalan satu-satunya. Sekali Anda menyerah, Anda akan kalah. Hal ini berlaku pula dalam dunia keyakinan. Berhenti bukanlah praktik keyakinan. Kita harus terus melantunkan Namyo Horengekyo hingga doa kita terkabul. Inilah cara berdoa yang tepat. Saya merasa Ikeda Sensei sedang mendorong semangat saya untuk terus berusaha dan tidak menyerah. Ketika COVID-19 mulai memasuki Indonesia, saya hanya menetap di rumah. Pada saat itu, saya putuskan untuk belajar memasak, dan hasil-hasil masakan saya sering saya posting di Instagram, dan ternyata sangat banyak mendapat respon positif dari orang-orang. Hingga suatu hari, saya masak menu baru saya, yaitu salmon mentaidon. Dan banyak sekali teman-teman saya yang menyukai postingan tersebut dan meminta untuk dijual. Akhirnya, saya pun iseng jualan, dan tidak menyangka akan respon yang sangat positif dari orang-orang. Dari usaha kecil-kecilan ini, saya mulai mengenal beberapa supplier salmon, yang kemudian juga saya coba jual salmonnya, dan ternyata jalan juga bisnis ini. Sampai sekarang, bisnis ini sudah berjalan 1 tahun lebih. Dari yang awalnya hanya menjadi reseller kecil-kecilan, sekarang saya sudah bisa menjadi distributor yang mensuplai salmon ke beberapa hotel-hotel dan restoran yang ada di Kalimantan Barat. Saya juga mengekspand bisnis ini ke Jakarta dengan bekerja sama dengan partner yang ada di sana. Saya sungguh-sungguh menikmati apa yang saya kerjakan sekarang.
Terima kasih kepada Ikeda Sensei. Karena kata-kata dorongan sangat beliau, saya menyadari bahwa kita tidak boleh menyerah saat kita merasa buntu. Kita harus terus mencoba mencari jalan baru. Jangan pasrah, karena pasrah tidak akan membawamu kemana-mana.